percaya bahwa Yesus kita itu hebat? Sorakan haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan buat hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bisa kelihatan teman-teman? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oh puji Tuhan. Ya jadi topik kita hari ini kita mau berbicara sesuatu yang kayaknya luar biasa kedengarannya ya. Aku telah mati dan Kristus yang hidup. Ya mungkin ini jarang didengar, tapi pernah dibaca kali ya. Pernah dibaca. Jadi kita berbicara aku telah mati, Kristus yang hidup. Dalam bahasa Inggris disebut end of me and Christ lives. Nah, bersama saya Pendeta Paruntungan Girsang. Ya, saya ada di pelayanan Christ Center Ministry. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Gereja Galilea dan sahabat-sahabat di Rutan Cipinang. Oke, baik saya lanjutkan. Nah, aku telah mati dan Kristus yang hidup. Ya tadi begitu banyak kesaksian-kesaksian juga yang diberikan dan juga lagu-lagu yang sudah disampaikan. Ya, nah hari ini kita tadi ada juga kesaksian berbicara ego, kata ego, ada kata ego keluar ya. Nah, aku telah mati dan Kristus yang hidup. Sebentar ya, oke. Dan aku yang hidup. Nah, di Galatia 2 ayat 19-20 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20 berkata, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi di sini bukan berbicara iman saya, iman kita, bukan. Tapi iman dalam Kristus. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi kita. Ya. Jadi bukan iman kita. Nah, kita mau uraikan ini lebih jelas sehingga teman-teman bisa menangkap apa esensi yang ada di dalam ayat-ayat ini ya. Nah, mari kita pahami bersama teman-teman sekalian bahwa Alkitab berbicara hal rohani. Ya, Alkitab berbicara hal rohani. Nanti hal yang rohani inilah yang memimpin kita. Sehingga kehidupan kita dari lepas hari itu menjadi benar-benar dipimpin oleh Sang Roh, Allah yang Roh. Ya, Dia yang memimpin kita. Maka di sini dikatakan, ya, dia katakan gini kan, sebab aku telah mati. Nah, telah mati, bukan akan mati, telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, di sini di kehidupan kalau kita pelajari Alkitab, perjanjian lama dan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, kehidupan di perjanjian lama, kehidupan yang diikat oleh hukum Taurat. Ada 613 peraturan yang harus diikuti. Satu saja gagal, semuanya gagal. Dan saya yakin pasti saya bersama teman-teman semua, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena kalau melakukan hukum Taurat, harus ke 613-nya semuanya sempurna. Baru itu sempurna. Nah, dalam kehidupan di dunia ini, hanya satu orang saja yang pernah menggenapkan hukum Taurat dalam kehidupannya. Secara sempurna dilakukan, yaitu namanya Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Maka dengan kematiannya, dia telah menggenapkan hukum Taurat dalam kematiannya. Maka di sini dikatakan, aku telah mati. Paulus berkata, aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Nah, disinilah yang dikatakan kasih karunia itu.
Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi kita udah mati ini, kita telah mati. Ya. Nah, untuk dipahami bersama, nah kata mati sangat berbeda dengan kata meninggal dunia. Tapi bahasa Indonesia orang banyak mengerti mati dan meninggal sama. Nah, dalam konteks kalau kita baca firman, kita harus bisa membedakan apa itu kata mati dan kata meninggal, ya. Jadi mati di sini bukan meninggal dunia. Mati artinya, ya, keterpisahan manusia itu dengan Tuhan. Manusia itu kehilangan kemuliaan Allah seperti Adam dan Hawa. Waktu dia menjamah buah pohon itu, maka mereka mati. Mati bukan meninggal dunia. Mati artinya mereka tidak memiliki relasi yang intim, relasi yang bagus dengan Tuhan. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kata mati. Nah, untuk itu ditegaskan di Roma 6 juga, ayat 10-11 dia bilang. Sebab kematiannya, yaitu kematian Kristus, adalah kematian terhadap dosa. Nah ya, dia telah menebus semua dosa-dosa manusia. Dia telah menebus dosa dunia. Ingat itu, semua dosa dunia telah diselesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi, ya, Kristus Yesus menebus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi dosa-dosa sudah ditebus satu kali untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Ya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, jadi kehidupan itu kehidupan bagi Allah. Maka di Ibrani 10 ayat 10 dikatakan apa? Oleh rahmatnya lah, oleh rahmat Tuhan lah, oleh rahmat Kristus lah. Saudara dan saya, orang percaya, semua kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ya, nanti bisa dibaca lagi ya. Jadi saudara dan saya, kita telah dikuduskan oleh kematian Kristus. Ya, satu kali untuk selama-lamanya. Demikianlah hendaknya kamu, ya. Maka di ayat 11 di sini dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi kita harus memandangnya, karena banyak orang yang tidak bisa memandang seperti itu. Ya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi kita telah mati bagi dosa. Jadi kita tidak lagi manusia yang berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Tidak begitu. Kita tidak didesain seperti itu. Ya, tetapi kamu hidup, kita hidup bagi Allah dalam Kristus. Artinya apa? Kita telah dilahirkan di dalam Kristus waktu dia bangkit untuk memiliki relasi dengan dia, ya, dengan Tuhan. Nah, ini penting untuk kita paham. Nanti kita kupas lebih dalam ya. Nah, 3. Dalam Kristus, ya, dalam Kristus saya bukan orang berdosa. Nah, coba sama-sama katakan, dalam Kristus saya bukan orang berdosa. Dalam Kristus saya bukan orang berdosa. Ya, dalam Kristus kita bukan orang berdosa karena Kristus telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa dunia. Nah, ini harus kita pahami. Maka mari kita lihat di Ibrani 10 ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang. Ya, waktu itu Yesus datang. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, yang pertama ia hapuskan. Supaya menegakkan yang kedua. Apa itu yang pertama yang ia hapuskan? Yang pertama yang ia hapuskan adalah kehidupan berdasarkan hukum Taurat. Itu sudah selesai. Karena hanya Yesus yang bisa menggenapi kehidupan dengan pola kehidupan hukum Taurat. Karena ada 613 peraturan yang harus diikuti. Satu saja gagal, semuanya gagal. Nah, supaya menegakkan yang kedua. Nah, yang dihapuskan tambahan lagi satu, bukan hukum Taurat sudah dihapuskan, satu lagi yang paling penting, yaitu bait suci Allah. Bait suci Allah yang ada di kota Yerusalem pada waktu itu, ya, dihancurkan kena murka Allah, ya, di bumi, kota Yerusalem di bumi hanguskan. Bait suci Allah hancur
di tahun 70 Masehi. Karena Yesus berbicara di firman-firman yang dia perkatakan. Ingat, dia berbicara di tahun 30 sampai ke tahun 33,5 Masehi. Nah, para rasul itu memberitakan sejak tahun 33,5 itu sampai ke tahun menjelang ke tahun 70 Masehi. Nah, disitulah para rasul bekerja, menginjil, ya, menyampaikan firman-Nya. Jadi apa yang ditegakkan? Supaya menegakkan, yang kedua ini adalah menegakkan tubuh Kristus, menegakkan kita sebagai bait suci Allah yang baru. Karena bait suci yang lama yang berdasarkan hukum Taurat sudah dihapuskan. Sudah nggak ada lagi ini. Ya, jadi orang-orang zaman waktu itu menyembah Tuhan di bait suci Allah dengan pola-pola hukum Taurat semua sudah dihapus. Sudah selesai di tahun 70 Masehi. Supaya menegakkan apa? Menegakkan Tuhan bersatu dengan gerejanya. Tuhan bersatu dengan jemaatnya. Kita jemaatnya, Kristus sebagai kepala. Nah, inilah yang ditegakkan. Di mana relasi saudara dengan Tuhan terjadi dalam roh dan kebenaran. Sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Karena Allah itu roh. Nah, Ibrani 10 ayat 10 yang tadi saya katakan. Dan karena kehendaknya, kehendak Tuhan, kehendak Kristus, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Ada amin? Ada amin, teman-teman? Jadi saudara dan saya, kita telah, ingat ini ada kata, telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus di kayu salib. Nah, ingat teman-teman sekalian. Waktu rekan-rekan melewati pengadilan, ya, apakah dikatakan Anda orang berdosa? Teman-teman orang berdosa? Bukan kan? Nggak pernah ada di pengadilan bilang Anda orang berdosa. Nggak ada. Tapi dikatakan apa? Anda bersalah melakukan tindakan bla 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 bla, gitu ya. Jadi kita bersalah. Ya, bukan dosa, bersalah. Ya, ingat. Bila kita melakukan kesalahan apapun itu, maka ada sanksi hukumannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Hidup di dunia ini kalau ada kesalahan, ada sanksi yang harus diterima. Tapi dosa, kita bukan orang berdosa lagi. Karena urusan dosa sebetulnya sudah selesai. Tetapi, teman-teman, banyak orang tidak memahami kebenaran ini. Sehingga sering berkata, aku orang berdosa, aku orang berdosa, aku orang berdosa. Waktu kita bilang, aku orang berdosa. Buat apa Yesus mati di kayu salib? Ya, menebus dosa kita. Jadi dosa kita, dosa saudara, dosa manusia sudah selesai. Nah, manusia bisa melakukan kesalahan. Kalau salah, ada sanksi hukumnya yang harus diterima. Nah, itu yang terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita berbicara Kristus yang hidup dalam saudara dan saya. Di tengah-tengah kehidupan lingkungan kita, dimanapun kita ada, di tengah-tengah keluarga kita, Kristuslah yang hidup. Nah, tadi di Galatia 20 dikatakan, namun aku hidup. Aku hidup itu artinya aku telah dipulihkan. Yang tadi mati sudah dibangkitkan, hidup artinya yang mati artinya nggak punya hubungan relasi dengan Tuhan. Sekarang kita sudah hidup, kita dihidupkan memiliki relasi dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan sekarang komunikasinya apa? Dalam roh dan kebenaran. Ya, kalau kita mau ngomong sih boleh-boleh aja. Tapi setiap tarikan napas, ya. Nah, kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan, setiap tarikan nafas kita, itu kita sudah berbicara dengan Dia, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi,
Di sini dikatakan, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari katakan sama-sama, Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman, bukan iman saya, bukan iman saudara, iman dalam Anak Allah. Jadi iman Kristus itulah yang kita pegang. Itulah yang kita percaya. Ya, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi itulah Kristus yang dahsyat, Kristus yang maha kasih, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita. Maka saudara dan saya, kita memiliki identitas. Nah, ini catat ini teman-teman. Saudara sudah memiliki identitas baru yang disebut namanya telah hidup baru menjadi manusia spiritual, manusia roh. Saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara mengerti kebenaran ini? Kita dipimpin oleh roh. Karena saudara dan saya, sejak Yesus mati di kayu salib dan bangkit, kita telah diciptakan menjadi manusia roh yang segambar dan serupa dengan Dia. Karena Allah itu roh. Saudara dan saya telah menjadi manusia roh di dalam Kristus. Nah, inilah yang dikatakan segambar dan serupa dengan Dia. Maka sebenarnya dalam hidup kita, kita dipimpin oleh roh. Kita dipimpin oleh Kristus. Galatia 5 ayat 25 juga berkata demikian. Bila engkau hidup oleh roh, hendaklah engkau dipimpin oleh roh. Ya, kalau kita hidup oleh Kristus, maka kita dipimpin oleh Kristus. Bukan dipimpin oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita, ego kita yang hidup dalam kita, maka hidupan kita mentok sana, mentok sini, kacau sana, kacau sini. Itu yang terjadi, teman-teman sekalian. Maka mari hari ini kita menyadari dengan sepenuh hati bahwa ternyata aku telah mati, Kristus yang hidup di dalam aku. Bayangkan kalau saudara, Kristus yang hidup di dalam saudara. Maka apa yang terjadi? Bisa dibacakan di sana Filipi 2 ayat 13. Tolong bisa dibacakan Filipi 2 ayat 13 di sana. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Nah, kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, ya, maka apa yang terjadi? Tuhanlah yang melakukan, ya, baik kemauan maupun pekerjaan sesuai kerelaannya melalui saudara dan saya. Ya, sebagai jemaatnya, sebagai gerejanya, karena Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah kepala jemaat. Kita mempelainya. Dia kepala, gitu ya. Jadi kalau kita hidup sehari-hari, kita dengan pembaharuan pikiran kita memiliki relasi yang intim dengan Dia. Maka yakinilah teman-teman, hidup saudara, hidup kita berubah luar biasa. Nah, ini penting kita pahami. Ya, maka dikatakan aku hidup. Aku hidup artinya kita telah memiliki relasi, hubungan yang kita telah mendapatkan kemuliaan Tuhan. Dikembalikan kepada kita untuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi kemuliaannya dikembalikan. Ya, telah Yesus sebagai perantara ya untuk mendamaikan dirinya dengan kita sehingga kita menjadi satu dengan Dia. Ya, jadi relasi kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Hubungan kita telah dipulihkan dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya bisa memiliki relasi setiap saat. Setiap saat di mana saja ya saudara berada. Kemana saudara pergi dan di mana saudara berdiri dan di mana saudara diam.
saudara memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, sebab sebagai orang percaya kita telah dilahirkan kembali menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, maka mereka menjadi ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama itu adalah manusia dosa kita. Manusia yang terikat dengan hukum Taurat. Itu telah berlalu. Sekarang kita memiliki manusia yang baru, yang lahir, diciptakan dalam Kristus. Ya, untuk apa? Untuk hidup dalam kasih karunia Kristus. Hidup dalam apa? Damai sejahtera. Hidup dalam kemerdekaan di dalam Dia. Tidak ada intimidasi dari si jahat dalam hidup saudara dan saya. Ingat nggak? Yesus pernah ngomong kepada orang Yahudi dulu, ya, kalau dibaca nanti di Perjanjian Baru dia bilang gini. Hai yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Ya. Jadi supaya aku memberikan kelegaan bagimu. Apa artinya? Ingat. Yang dia katakan, datanglah kepadaku yang letih lesu, itu artinya apa? Mereka pada zaman itu hidupnya sangat berat. Hidup bangsa Yahudi pada saat itu betul-betul hidup fokus kepada bait suci Allah. Hukum Taurat ada 613 yang saya katakan itu mengikat mereka. Begitu berat. Ya, mereka setiap hari, setiap tahun harus potong binatang, ya kan? Untuk pengampunan dosa. Dan terikat oleh hukum itu begitu berat. Makanya Yesus menawarkan kasih karunia. Ya, melepaskan dari hukum Taurat, masuk ke dalam Kristus. Hidup di dalam kasih karunia Dia. Hidup di dalam Kristus itu. Nah, inilah yang dikatakan ya kebenaran memerdekakan kamu. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita pahami, yang kita mengerti, yang kita hidupi akan memerdekakan saudara dari segala belenggu kehidupan. Saudara menjadi orang yang betul-betul bisa menikmati kehidupan dalam hidup. Bahwa saudara dan saya bisa disebut orang-orang terbahagia di dunia. Orang-orang yang beristirahat, orang-orang yang menikmati berkat-berkat rohani, berkat keselamatan di dalam Kristus. Nah, ini yang saudara harus nikmati. Kalau saudara tidak menikmati ini, maka rugilah hidup kita. Sia-sialah hidup kita dari hari lepas hari, dibuang percuma tanpa memiliki relasi dengan Kristus yang begitu dahsyat. Nah, waktu kita memiliki relasi ini, maka hikmat Tuhan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Percaya, ini teman-teman. Silakan dipraktekkan. Nah, 1 Petrus 1 ayat 3 berkata apa? Oleh kebangkitan Kristus, maka setiap kita telah dilahirkan menjadi manusia baru. Manusia ilahi, manusia spiritual di dalam Kristus. Nah, ini harus kita tangkap, teman-teman. Supaya hidup kita berubah. Sehingga hidup kita tidak ada tekanan ini. Oh, begitu, begini. Enggak, bersama Kristus di dalam Dia. Happiness, gembira, bahagia. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, ini saudara harus dapat pahami ini. Oke, yang kelima. Kalau hidup saudara dan saya sehari-hari, hidup kita sehari-hari tanpa Kristus, tidak ada Kristus, maka kita tidak tahan uji. Hidup kita bisa kacau. Hidup kita bisa jatuh bangun. Mentok sana, mentok sini. Kalau Kristus tidak ada dalam hidup kita. Maka, mari bisa sama-sama baca ini 2 Korintus 13 ayat 5. Bisa sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, teman-teman sekalian, dengan jelas Alkitab berkata dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Ya, apakah kamu tidak tegak dalam iman? Iman ini berbicara Kristus. Nanti saudara silakan catat
Galatia 3 ayat 23 sampai 27. Ya, sebelum iman itu datang kita dipimpin oleh hukum Taurat sampai iman itu datang, yaitu sampai Kristus datang kita tidak dipimpin hukum Taurat tapi hidup dalam kasih karunia. Ya. Jadi silakan nanti dibaca, ada waktu baca Galatia 3 ayat 23 sampai 27 ya. Oke. Nah, jadi di sini dikatakan lagi, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin? Nah, kenapa dikatakan gini? Karena banyak orang yang ragu dalam hidupnya. Jadi, saudara harus yakin bahwa dalam hidup saudara dan saya, Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Hidup di dalam kita. Ingat nggak? Wahyu 3 ayat 20 berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Kalau ada orang buka pintu, aku akan masuk ke dalam dan makan bersama dia, bersatu dengan dia. Dahsyat ya. Nah, kita harus buka hati supaya Tuhan ada di dalam kita, bersatu dengan kita. Ya, jadi ujilah dirimu. Kalau Kristus Yesus tidak ada dalam diri saudara, maka saudara tidak tahan uji. Mulai hari ini, mari kita aminkan, mari kita hidupi bahwa Kristus Yesus hidup dalam saudara dan saya. Ada amin? Ada amin ini ya. Ya, supaya kita tahan uji dalam kehidupan kita. Nah, tidak heran ya, saudaraku sekalian, tidak heran banyak orang jatuh bangun dalam kejahatan. Ya. Sebab apa? Tidak memiliki relasi intim. Ginosko. Ginosko ini kayak hubungan suami istri, ya. Jadi kita dengan Tuhan itu begitu erat sekali, begitu intim hubungannya. Maka disebut relasi kita itu ginosko dengan Kristus. Melebihi hubungan kita sebagai suami istri. Kira-kira begitu. Inilah kedekatan kita dengan Tuhan, kesatuan kita dengan Dia. Ya, ingat 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Kristus. Wah, dahsyat sekali saudara. Jadi kita ini telah menjadi satu roh dengan Kristus, menjadi satu. Dahsyat sekali. Kalau saudara menghidupi kehidupan demikian, maka hidup kita dahsyat dan luar biasa. Dan itu yang sebagai kesaksian yang saya alami dalam kehidupan saya. Yang saya alami dalam kehidupan saya. Nah, untuk itulah kita memiliki relasi dengan Tuhan, menyembah Dia, relasi dengan Dia setiap saat, every moment, setiap saat. Kemana saja, di mana saja, kapan saja. Saudara memiliki relasi dalam roh dan kebenaran dengan Kristus. Maka tidak heran di Kolose 1 ayat 27 berkata, tolong dibaca sama-sama. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, dahsyat sekali ya teman-teman. Ini dibicarakan oleh Paulus di tahun 50-an sampai 60-an sebelum kehancuran bait suci Allah. Dibukakan rahasianya. Ya, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di tengah bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Karena kemuliaan telah dikembalikan kepada kita untuk memiliki relasi dengan Dia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, bukan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dia katakan, Christ in you, the hope of glory. Jadi Kristus ada di dalam setiap kita. Ya. Nah, maka ingat nggak? Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur, engkau ranting-rantingnya. Aku ada di dalam engkau, engkau ada di dalam aku. Sebab di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi saudara dan saya harus ada di dalam Kristus. Ya, aminkan ini saudaraku. Mari kita aminkan bersama. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, yang terakhir.
Yang terakhir, kesimpulan dan ajakan pada hari ini. Mari kita dengarkan baik-baik teman-teman. Nah, saudara dan saya, kita semua teman-teman, ya, kita semua adalah sebagai orang percaya yang telah lahir baru. Ditekan kali, telah lahir baru di dalam Kristus, ya. Artinya kita telah mati dan kita telah hidup baru di dalam Kristus sebagai manusia ilahi, sebagai manusia roh, manusia spiritual. Coba saudara bayangkan, saudara hidupi saudara menjadi manusia roh, manusia spiritual. Pasti kalau diejek, diganggu orang, nggak langsung marah. Percaya deh omong saya. Saudara nggak langsung naik darah, nggak langsung mau marah sama orang. Percaya. Nah, nikmati hidup ini. Pasti hidup saudara akan tenang. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Kenapa? Karena kita sudah hidup dalam manusia rohani kita di dalam Kristus. Jadi ini bukan hayalan, tapi mari hidupi. Inilah yang diberikan Tuhan sebagai berkat rohani untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, Kristus itu hidup di dalam saudara dan saya. Ya, dan saudara dan saya juga hidup di dalam Kristus. Dahsyat sekali ya. Nah, mari kita yakini lagi, tanpa Kristus, ya, tanpa Kristus Yesus di dalam kita, maka kita tidak tahan uji. Nah, kalau saudara dan saya mau tahan uji, yakini pasti, hidupi, alami bahwa Kristus Yesus hidup dalam saudara dan saya. Ingat saudaraku, bahwa aku bukan orang berdosa. Saya bukan orang berdosa, tapi bisa jatuh dalam kesalahan. Ya, setiap kesalahan ada sanksinya. Jadi saudara dan saya, kita bukan orang berdosa karena maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Ya, jadi sangat maut itu adalah dosa. Dosa itu asalnya hukum Taurat dan itu semua sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan Christ in you, the hope of glory. Saya kalau ngomong Christ in you, tolong dijawab the hope of glory ya. Kalau nanti saya serukan Christ in you, jawab the hope of glory. Ya, coba kita coba ya. Christ in you, The hope of glory. ya. Kalau saya bilang the hope of glory, Christ in you. The hope of glory. Christ in you. Amen. Ya, jadi Tuhan ada dalam saudara dan saya. Amini, hidupi ini. Dan milikilah relasi yang intim, ginusko dengan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita memiliki relasi dalam roh dan kebenaran setiap saat. Setiap tarikan napas saudara. Saudara memiliki keintiman dengan dia. Dengan ucapan syukur dia mengalir melalui hati pikiran saudara. Baik juga dari mulut saudara. Ya, silakan. Begitu bangun pagi ada penuh syukur. Mau tidur, mau bekerja, mau kegiatan apa saja. Hiduplah dengan penuh syukur. Karena dia mengasihi saudara. Dia mengasihi keluarga saudara. Waktu saudara hidup ini. Dan hidup di dalamnya. Yakin dan percaya. Ke depan. Hidup kita akan berubah. Luar biasa. Di dalam dia. Sehingga saudara dan saya. Kita akan menjadi keteladanan di mana saja kita ada. Saudara akan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Dimanapun saudara ada. Percaya. Mari praktekkan di dalam kehidupan saudara dan saya ke depan. Ini penting sekali. Saudara, dan thank you so much. Christ in you, the hope of glory. Jadi teman-teman sekalian, ini yang saya sampaikan pada hari ini. Dan mari apa yang sudah saya paparkan, saya berharap itu ditangkap, dipahami, dihidupi, diulang lagi, nanti baca lagi. Kalau ini mau diberikan kepada teman-teman, ke siapa saya berikan slide ini, saya akan berikan ya, silakan nanti ya. Kalau mau dilihat lagi supaya teman-teman bisa baca ayatnya lagi, silakan ya. Dan mari sebelum itu kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, terpuji namamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yaitu isi hatimu, pikiranmu, dan perasaanmu Tuhan. Kami aminkan Engkau telah bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau telah memberikan iluminasi. Engkau memberikan pencerahan di dalam pikiran dan hati setiap kami yang hadir saat ini, yang mendengarkan firman-Mu. Karena kami memiliki telinga untuk mendengar dan buka hati. Kami mau merubah pikiran kami. Kami mau memperbaharui hati kami dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami. Beri kami hikmat dalam kehidupan kami. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam kami dan hidup di dalam kami. Tanpa Engkau Kristus kami tidak tahan uji. Dan kami aminkan bersama semua teman-teman, Kristus Yesus ada di dalam setiap kami. Sehingga Kristuslah yang melakukan baik kemauan maupun perbuatan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Sehingga apapun yang kami perbuat dengan sepenuh hati kami seperti untuk Tuhan. Sehingga Engkau disenangkan dan banyak orang akan diberkati. Terima kasih, beri kami kekuatan, kesehatan yang prima dalam hidup kami. Sehingga kami benar-benar bisa melakukan yang terbaik. Kalau kami dalam keadaan kurang sehat, kami aminkan. Kami Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Puji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang percaya dan menghidupi hidup dalam Kristus. Dan Kristus hidup di dalam kita. Mari sama-sama kita katakan haleluya, amin. 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 Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Setiap kita diberkatakan firman Tuhan sore hari ini, amin. Kami seluruh jemaat Galilea mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Peruntungan Girsang buat kebenaran firman yang disampaikan kepada kami jemaat Galilea di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai Bapak dan juga keluarga serta pelayanannya.